Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Didik Sendiki Hasibuan dengan NIM 11920714492 dari kelas Ilmu Hukum F semester 4. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman hukum acara pidana. Yang pertama ada pengertian dan sifat hukum acara pidana. Acara pidana dalam arti formil menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian perkara pidana. Sedangkan hukum acara pidana dalam arti material menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan hukum yang berkaitan dengan pembuktian. Bertitik tolak dari hukum acara pidana adalah hukum publik atau public law, dan hukum yang mempertahankan esensi dari hukum pidana. Sifat hukum acara pidana haruslah memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan, baik asal orang yang dituntut maupun kepentingan masyarakat itu sendiri. Poin yang kedua, sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana ada 5. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Yang ketiga ada Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kelima ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1968 tentang Mahkamah Agung. Poin yang ketiga, sejarah hukum acara pidana Indonesia. Dengan proklamasi 17 Agustus 1945, maka lahirlah negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. UUD 1945 di dalam aturan peralihan pasal 2AP disebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar Negara ini. Dan untuk mempertegas serta memperkuat aturan peralihan ini, maka Presiden mengeluarkan suatu peraturan pada tanggal 10 Oktober tahun 45. Disebut dengan Peraturan nomor 2 yang menentukan segala badan-badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa susunan pengadilan serta hukum acara pidana yang ada pada zaman pendudukan Jepang adalah tetap berlaku pada masa Republik. Poin yang keempat, proses pidana dan hubungan antara alat-alat penegak hukum dalam proses pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP secara garis besar mengenal 3 tahapan pemeriksaan perkara pidana, yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan yang dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Sistem terpadu maksudnya kewenangan penyidikan, penuntutan, dan peradilan walaupun dilakukan oleh masing-masing penegak hukum sesuai dengan kewenangannya di setiap tahap, namun tetap merupakan satu kesatuan yang utuh atau saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam suatu sistem peradilan pidana. Poin kelima, asas-asas dalam penyelenggaraan proses pidana. Dalam hukum acara pidana dikenal adanya beberapa asas, yaitu yang pertama, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang kedua, asas praduga tak bersalah. Yang ketiga, asas oportunitas. Yang keempat, asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Yang kelima, asas perlakuan yang sama di depan hakim. Yang keenam, asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Yang ketujuh, asas bantuan hukum. Yang kedelapan, asas ne bis in idem. Yang kesembilan, asas hak ingkar. Yang kesepuluh, asas kehadiran terdakwa. Yang ke-11 asas ganti rugi dan rehabilitasi. Asas yang ke-12 asas kepastian jangka waktu penahanan. Poin yang ke-6, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Penangkapan. Pasal 1/8 KUHAP menentukan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta acara yang diatur dalam undang-undang. Penahanan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau oleh hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pengertian penggeledahan. Penggeledahan dalam KUHAP dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada penggeledahan rumah dan yang kedua ada penggeledahan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang.
Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada di badan atau di bawahnya serta untuk disita. Penyitaan. Arti penyitaan adalah serangkaian tindak penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Poin yang ketujuh, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penuntutan. Pasal 1 butir 7 KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Poin yang ke-8, tersangka atau terdakwa, korban, dan hak-haknya. Tersangka adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana, sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang diadili di persidangan. Hak-hak tersangka. Di sini ada beberapa saya menyebutkan hak-hak tersangka atau terdakwa. Yang pertama, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan. Yang kedua, hak memilih penasihat hukum. Yang ketiga, hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Hak keempat, menerima kunjungan. Hak kelima, untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak keenam, untuk mengajukan bantuan hukum. Hak ketujuh, untuk mendapatkan sanksi yang meringankan. Dan masih banyak lagi hak-hak tersangka atau terdakwa. Bantuan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum tidak hanya dilaksanakan oleh seorang ahli di bidang hukum dan berpengalaman dalam menjalankan profesinya, namun juga dapat berupa badan hukum yang telah memiliki kriteria-kriteria tertentu. Bantuan hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Dalam hal ini adalah seorang advokat. Penyelenggaraan dan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi golongan masyarakat yang tidak mampu dapat ditempuh melalui dua cara. Yang pertama, pelaksanaan bantuan hukum melalui pengadilan negeri. Yang kedua, melalui lembaga bantuan hukum atau LBH. Ganti rugi dan rehabilitasi. KUHP memberi definisi tentang ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang didasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam pasal 1 butir 23 menyatakan rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya diberikan kepada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Poin yang ke-9, pra-peradilan dan pengesampingan perkara atau deponering. Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang, yang pertama, sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas penerimaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka, penyidik, dan penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan. Yang ketiga, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Sedangkan pengesampingan perkara atau deponering demi kepentingan umum sebagai pelaksanaan atas asas oportunitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 35 huruf C merupakan kewenangan Jaksa Agung. Poin ke-10, peradilan dalam perkara pidana di pengadilan. Proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri. Yang pertama ada panggilan dan surat dakwaan. Yang kedua, memutus sengketa wewenang adil. Ini terbagi juga tiga. Yang pertama ada cara pemeriksaan biasa. Ini ada rentutannya. Yang pertama ada keberatan terdakwa atau atas penasihat hukum atas surat dakwaan, pendengaran saksi, pendengaran seorang ahli, barang-barang bukti, surat-surat bukti, petunjuk, keterangan terdakwa, putusan pengadilan. Yang kedua acara pemeriksaan singkat. Yang ketiga acara pemeriksaan cepat.
Putusan pengadilan adalah penyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum di dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Poin yang ke-11, upaya hukum. Upaya hukum biasa ya, terbagi dua. Yang pertama banding, yang kedua kasasi. Upaya hukum luar biasa, kasasi untuk kepentingan umum, dan peninjauan kembali atau herziening. Poin ke-12, penggabungan perkara gugatan ganti rugi. Maksud dan tujuan penggabungan perkara ganti kerugian dengan pemeriksaan perkara pidana sebagaimana diatur dalam bab 13 menurut penjelasan pasal 98 ayat 1 KUHP bahwa maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kerugian bagi orang lain termasuk kerugian para pihak korban. Poin ke-13, perkara koneksitas. Yang dimaksud dengan perkara koneksitas adalah suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yurisdiksi peradilan umum di salah satu pihak dan peradilan militer di lain pihak, di mana mereka secara bersama-sama melakukan tindak pidana untuk mewujudkan suatu delik. Karena mereka tunduk pada norma hukum yang berbeda, maka cara penyelesaian kasusnya pun berbeda pula. Yang poin ke-14, grasi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi. Grasi. Pemberian grasi adalah wewenang dari presiden. Ialah merupakan salah satu dari wewenang prerogatif negara untuk membatalkan untuk seluruhnya atau pembagian pidana yang telah dijatuhkan atau untuk mengubah pidana itu menjadi suatu pidana yang lebih ringan sifatnya. Lebih berat tidak mungkin. Yang amnesti, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 menyatakan bahwa akibat dari pemberian amnesti adalah sebuah akibat hukum pidana terhadap orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Dengan kata lain, sifat kesalahan dari orang yang diberikan amnesti juga hilang. Amnesti diberikan presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung serta DPR dan dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan terlebih dahulu. Rehabilitasi. Rehabilitasi yang dapat diartikan sebagai tindakan pemenuhan hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Abolisi. Kemudian abolisi dapat diartikan sebagai penghapusan proses hukum serta seseorang yang sedang berjalan. Abolisi dapat diberikan kepada terpidana perorangan dan diberikan kepada proses pengadilan sedang atau baru akan berlangsung. Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemberian abolisi. Abolisi diatur di dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang 1945. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.